Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di sesi 6 mata kuliah Advertising Management MRC 435. Di sesi 6 ini kita akan membahas topik tentang anggaran ya. Jadi proses perencanaan dan keputusan anggaran periklanan. Nah, kita lihat saja bahasannya apa. Perencanaan periklanan kita lihat di sini ya. Mulai dari pesan itu diolah sampai pesan itu tiba di halayak sasaran kita, target market ya, atau target audience. Ini perjalanannya cukup panjang. Nah, dan banyak juga pihak-pihak atau elemen-elemen lain dari pemasaran yang ikut terlibat, packagingnya atau kemasannya, iklanannya sendiri, kemudian publik yang kita sasar, kemudian penjualan, kemudian direct selling atau direct marketing, atau juga di sini sebenarnya atau juga bisa dikatakan respons ya daripada market. Nah, kita kembali sedikit mundur ya ke tujuan pemasaran dan periklanan. Karena apa? Karena tujuan pemasaran dan periklanan ini adalah tiang utama yang menentukan anggaran itu besarnya berapa, perencanaan dan anggaran itu tadi. Nah, tujuan pemasaran misalnya mengemukakan permasalahan yang dihadapi produk dan solusi yang tepat. Dalam tujuan pemasaran, ini merangkum marketing mix atau maksi marketing yang diiklankan bagi produk yang diiklankan. Dijelaskan peranan periklanan dalam unsur-unsur marketing mix yang dimaksud. Dalam tujuan pemasaran juga termuat tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Antara lain nanti kita akan bicara tentang profit juga ada di situ. Tujuan pemasaran memasarkan atau meningkatkan penjualan sekian persen dibanding tahun lalu. Nah, kira-kira kalimatnya seperti itu sebenarnya ya, tapi di dalam pelaksanaannya banyak yang terlibat di dalamnya, itu unsur-unsur marketing mix yang dimaksud. Kemudian tujuan periklanan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis permasalahan produk. Produk punya masalah apa? Di tahun lalu bagaimana? Brand ini bagaimana? Ini harus diukur. Jadi secara operasional itu bisa diukur keberhasilan atau kegagalannya. Strategi kreatif dan rasionalisasinya yaitu penyusunan pesan iklan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Ini harus jelas strateginya. Rasionalnya bagaimana cara mencapainya itu. Alasannya, rasionalisasinya, alasan mencapai tujuan itu apa. Kemudian strategi kreatif ini kalau di breakdown lagi meliputi platformnya, visualnya, eksekusi pesannya ya. Nah, itu. Coba kita lihat sebuah produk ya, misalnya. Kita udah belajar sedikit tentang marketing. Di sini ada unsur-unsur yang namanya analisa SWOT ya, strengths, weakness, opportunity and threats ya. Strength itu di sisi atas kiri, weakness-nya di atas kanan, opportunity-nya itu di kiri bawah, threats atau ancaman itu di kanan bawah. Nah, kalau kita lihat di satu kotak ini dulu ya, di box yang tengah ini, opportunity strength strategies ya. Kita melihat bahwa di sini menggunakan strength to take advantage of opportunity. Jadi strength itu match-nya memang ke opportunity. Ketika kita menggunakan manfaat atau benefit produk, itu kita sebenarnya sedang mencari opportunity atau kesempatan-kesempatan bagi produk untuk bisa berhasil masuk ke pasar
atau bisa menuju halayak sasaran sehingga diterima. Ya. Kemudian kalau opportunity weakness strategies, ini overcome weakness by taking advantage of opportunities. Ya, opportunity weakness strategies. Jadi, opportunity to weakness strategies itu maksudnya mengatasi kelemahan dengan menggunakan kelebihan-kelebihan produk. Ya, bagaimana kelemahan produk weakness ini dapat ditutupi, ya, diatasi, to overcome, mengatasi kelemahan produk melalui strengths, melalui advantage of opportunities, melalui advantage opportunities, melalui manfaat atau kelebihan-kelebihan dan kesempatan yang diperoleh. Ya, itu. Jadi perjalanannya dari weakness, strength ke opportunity, W ke S ke O. Kemudian itu tadi kalau opportunity to weakness. Kalau threat ke strength, ini gimana? Threat ke strength. Use strength to avoid threats. Jadi use strength to avoid threats, ya, untuk mengurangi, menghindari ancaman, kita menggunakan strength. Ya. Nah, jadi jangan sampai terjadi ancaman pada produk kita karena kita tidak memanfaatkan strength ini. Ya, jadi strength strategy ini adalah sangat penting. Bagaimana produsen menggunakan kekuatan untuk atau manfaat produk untuk menghindari adanya ancaman-ancaman terhadap produk. Nah, ini harus dilakukan. Jadi setiap unsur di sini saling terkait, saling menolong gitu ya. Ya. Nah, hubungan ini bisa saling tutup menutupi, tetapi hubungan weakness kepada threats, ya, weakness threats atau threats to weakness, threat to weakness itu yang harus dihindari. Jadi ada tanda forbidden atau dilarang di situ. Jadi jangan sampai ketemu threats dan weakness-nya saja. Jangan sampai kita lupa, ya, menyelesaikan persoalan weakness dan threats sehingga dibiarkan muncul di dalam pesan atau dibiarkan muncul dalam kampanye sebuah iklan sehingga khalayak menerima bahwa produk kita itu memang lemah dan sudah terancam. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi unsur weakness dan threats itu sangat dijaga supaya tidak ketemu gitu ya, nggak muncul di pesan. Nah, 6 langkah proses perencanaan periklanan. 6 langkahnya apa? Kita di sini mulai coba lihat, mengulas rencana pemasaran. Ya, tapi sebenarnya apa sih di paling bawahnya? Mengevaluasi efektivitas periklanan dulu. Coba kita lihat yang paling bawah ini, mengevaluasi efektivitas periklanan. Ini yang prosesnya mungkin paling besar ya. Kemudian mengembangkan, melaksanakan strategi medianya. Jadi kita harus tahu dulu efektivitas periklanan. Paling tidak di tahun lalu waktu kita kampanye, hasilnya apa sih, efektif apa enggak, diterima enggak sih message iklan itu. Ya, kemudian baru melaksanakan strategi media. Untuk tahun ini kita menggunakan pesan yang sama atau enggak nih? Menggunakan media yang sama apa enggak? Apakah ada perubahan kreatif? Ya, kalau kita lihat di efektivitas periklanan itu biasanya hasil daripada riset ya. Nah, itu hasil riset kita pelajari, kita kembangkan strategi medianya. Gimana untuk tahun ini kita pakai media yang sama enggak? Atau pilihan media yang kombinasinya itu beda? Misalnya gitu ya. Kemudian mengembangkan dan melaksanakan strategi periklanan atau kreatif. Jadi dari strategi media ke strategi periklanan atau kreatif. Kita mau pakai apa nih? Audiovisual, cetak, atau medsos. Ya. Kita lihat fungsi-fungsi atau manfaat-manfaat dari setiap media tersebut. Kemudian kita masuk ke strategi periklanan atau kreatifnya. Nah, kemudian menentukan tujuan periklanan ini semakin mencuat lagi.
menciut lagi, mengerucut, kemudian menganalisis bauran pemasaran, marketing mix-nya, baru nanti kembali lagi evaluasi lagi, mengulas rencana pemasaran itu tadi, ya. Nah, ini prosesnya mengerucut ke atas ya. Nah, tapi semuanya berdasar pada efektivitas periklanan sebelumnya. Jadi jangan sampai kita lupa mau membuat rencana pemasaran yang paling atas, tapi kita nggak mulai dari efektivitas periklanan tahun lalu atau yang terakhir. Ini jangan sampai lupa. Nah, di sini berperan metode penetapan anggaran. Ada beberapa macam metode ya, tapi yang paling terkenal itu ada 4 ini. Pertama, metode kesanggupan atau affordable method. Yang kedua, metode persentase penjualan, yaitu percentage of sales method. Yang ketiga, metode keseimbangan persaingan atau competitive parity method. Yang keempat, metode tugas, metode tujuan dan tugas atau objective and task method. Nah, kita harus lihat tahap dalam siklus produk. Dia dalam tahap growth atau dalam tahap maturity atau decline, atau dia sudah punah atau extinct, ya. Kita harus lihat siklusnya, harus lihat pangsa pasarnya siapa, basis konsumen terbesarnya siapa. Kemudian persaingan dan gangguan ya. Persaingan di kategori produk tersebut siapa aja, ada berapa banyak. Persaingannya ketat apa enggak, sedang atau agak longgar. Kita harus tahu, harus baca data. Kemudian frekuensi iklannya yang mau ditampilkan iklan ini dalam suatu periode kampanye berapa kali. Kalau spot TV berapa kali spot, sehari berapa kali, sebulan berapa kali, setahun berapa kali, misalnya kalau setahun. Kemudian daya substitusi produk. Apakah produk yang kita jual ini, kita kampanyekan ini menggantikan atau dapat digantikan oleh produk lain.